Sudah bergabung bersama saya ada Pak Andi dan juga Mas Wisnu. Pak Andi ini merupakan salah seorang warga yang tinggal di sekitar panti. Sebetulnya kami juga punya alasan kenapa ditutupi wajahnya, permintaan dari Pak Andi ya Pak ya? Iya betul Bu. Ketidaknyamanan, takut dengan adanya ancaman-ancaman mungkin seperti itu ya? Betul. Oke, Pak Andi, boleh diceritakan nggak? Anda melihat langsung apa mungkin perlakuan dari Pak Samuel kepada anak-anak panti asuhan? Yang pernah saya lihat, Pak Samuel menggendong bayi yang cacat tangannya Bu, cacat dari lahir. Dia gendong ke pinggir jalan, setelah itu dicium-cium, si bayinya itu digigit pipinya sampai lebam. Sampai lebam? Anda posisi melihatnya berapa jaraknya? Jaraknya sekitar 3 atau 4 meter. Bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Pak Samuel itu ya? Cuma waktu itu keburu diambil sama kakak-kakaknya yang perempuan tuh, anak panti juga, diambil. Setelah saya lihat, kok bayinya sampai lebam pipinya, bekas tapak gigi gitu. Yang saya tahu itu Bu. Itu. Anda sudah berapa lama Pak Andi tinggal di sekitar panti itu? Ya, sekitar 5-6 bulan lah. 5-6 bulan. Anda melihat apa saja mungkin yang janggal, yang menurut Anda, kayaknya ini tidak pantas dilakukan oleh seorang tua kepada anaknya. Pernah menyaksikan itu selain digigit tadi bayinya? Belum pernah sih Bu. Belum pernah, cuma itu aja yang saya pernah lihat. Pada saat itu Anda sempat bertanya nggak ke Pak Samuel mengapa melakukan hal itu? Saya nggak berani Bu, karena ya nggak enak aja lah nanyanya gimana. Cuma saya nanya ke anak panti yang besarnya, ya kan. Jawabannya apa? Jawabannya, ya emang begini orangnya katanya. Sering gigitin pipi anak kecil itu, dia bilang, si bayinya itu. Kadang-kadang suka lihat, saya lihat. Suka lihat gitu ya? Suka lihat. Oke. Nah sekarang ada Pak Wisnu. Pak Wisnu itu tangga yang tinggal di sana. Betul. Berapa lama Pak Wisnu tinggal di daerah itu? Saya tinggal di daerah Gading Serpong itu sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, betul. Artinya Anda juga sering melihat kondisi panti seperti apa, atau mungkin sekedar lewat melihat anak-anak? Kebetulan di sebelah panti itu kan ada klinik ya, dan anak saya menjadi pasien di sana, gitu kan. Akhirnya dengan berpura-pura saya hendak menyumbang, sebetulnya bukan berpura-pura ya, tadinya memang hendak menyumbang, karena melihat anak-anaknya punya kondisi yang lusuh, tidak bersandal dan berkeliaran di pinggir jalan, dan itu saya pikir tidak wajar untuk sebuah panti gitu kan. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya bertanya, boleh nggak kami nyumbang? Anak-anak saya lihat itu tidak punya sendal. Anda berbicara dengan Pak Samuel langsung pada saat itu? Waktu itu dengan istrinya. Oke, apa jawabannya? Jawabannya, kami tidak butuh barang, kami butuhnya duit. Ya. Oke, langsung dibilang seperti itu. Ya kan, itu kan cari duit kan dia. Anda lakukan? Pada saat itu saya motretin semua anak itu satu persatu, dan ternyata setelah saya lihat satu persatu foto itu, saya cukup terkejut. Anak-anak itu mempunyai luka semua. Luka seperti apa dan di bagian mana, Pak Wisnu? Sebagian besar di bagian muka. Jadi ada yang jidatnya ini ada bekas jahitan, lalu kemudian ada yang di sininya ada bekas jahitan dan lebam, lalu kemudian ada goresan, dan itu saya juga punya anak gitu kan, jadi pasti tahu ya kalau tahu anak jatuh atau anak dilukai itu kan lukanya beda. Apalagi Pak Wisnu yang membuat Anda curiga, Anda ini kan rumahnya tidak jauh dari panti ya? Betul. Berapa ratus meter mungkin jaraknya? Panti itu kan berada dia menghadap ke barat, sedangkan saya rumah menghadap ke timur. Jadi satu komplek yang sama. Masih satu komplek yang sama. Artinya Anda sering juga lewat di sana aja kan, jadi dik seperti itu. Betul, betul sekali. Kalau Anda pernah ngobrol nggak sih dengan anak-anak ini, Pak Wisnu, mungkin mereka sekolah nggak sih, atau memang ada diajarin nggak sih sama orang dewasa yang ada di panti itu? Ya pernah, saya bertanya di situ, tapi mereka tutup mulut. Apa saya yang nanya, Anda itu tanya? kenapa lukamu? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Selalu jawabannya tidak ada apa-apa. Ada mungkin ada ketakutan gitu nggak dari anak-anak itu, Pak Wisnu? Kebetulan saya pernah sekolah psikologi ya. Jadi saya memperhatikan anak-anak itu, anak-anak yang cukup depresi. Anak-anak yang depresi, Anda bisa melihat seperti itu. Inilah kamar yang dibuat jadi gudang ini. Tertarik saya dengan kata-kata bahwa anak-anak ini seperti tidak dididik, Betul. tidak punya manner. Apalagi Pak Wisnu yang Anda alami langsung ketika mereka minta uang. Nah, ketika itu kan kita sengaja membelikan mereka makanan. Mereka kita bagikan makanan itu satu persatu, mereka ada yang menjawab,
kan tadi tidak mau roti, kita maunya es krim dan uang. Mereka bisa menjawab seperti itu untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun. Itu luar biasa buat Artinya saya. bisa dibilang bahwa memang tidak ada nih yang mendidik mereka di panti itu, tidak ada yang mengurus mereka secara ini di sana. Dan ketika kami masuk ke dalam, memang hanya ada 1 orang di situ. 1 orang itu usia berapa, Pak Wisnu? 1 orang itu yaitu istrinya. Hanya istrinya saja? Iya. Tidak ada yang lain, mungkin pegawai? Orang dewasa yang lain tidak ada. Karena menurut pengakuan Pak Samuel kemarin kepada saya di program TV One yang berbeda, mengatakan dia punya beberapa orang pegawai yang mengurus anak-anak itu. Benar nggak? Setahu saya tidak. Tidak ada ya? Setahu saya tidak. Karena saya tidak menemukan yang lainnya. Begitu saya waktu itu masuk ke dalam, saya tidak menemukan orang lain. Hanya sepasang suami istri itu saja? Cuman 1 perempuan. Saya ya. Kemudian besar di saya lah. Inilah si Samuel, pendeta yang biadab yang mengurus anak-anak dengan memberikan derita kepada anak-anak. Anak-anak itu kan bukan diambil dari tempat saya yang katanya disekapkan gitu. Jadi anak-anak itu ketika pulang sekolah, kok anak-anak itu tidak balik sekolah. Ketika saya pergi cari di tempat main, kok anak itu udah nggak ada gitu. Sekian banyak yang muncul lah di TV One itu, kok nggak ada gitu. Saya tanya sama pemilik warnet, udah nggak kesini. Mereka sudah ada yang nyeting. Artinya kalau mereka culik apa ya, kalau saya tanda kutip katakan itu kan menculik ya. Katanya ada penyekapan. Kok tiba-tiba mereka muncul di televisi? Kaitan dengan izin mungkin lebih kepada lawyer saya yang bisa bicara soal izin terkait dengan izin dinsos. Itu sudah saya serahkan kepada lawyer saya, Pak Stefanus Roy Rening, sebagai kuasa hukum saya. Jadi isu atau berita yang sudah beredar kemana-mana dengan berbagai media itu tidak benar. Ya makanan ya boleh kadang-kadang makannya sehari 5 kali kan gitu. Kali makan kan gitu. Bagaimana bicara soal kekurangan, bagaimana bilang penelantaran kan gitu. Itu enggaklah. Donatur yang muncul di TV itu saya tidak kenal Pak. Saya tidak pernah lihat mereka datang ke tempat saya. Yang namanya Yoyo itu mungkin itu donatur rekayasa. Saya tidak pernah lihat mukanya. Kan begitu. Saya tidak pernah lihat. Seperti yang tadi ada gambar bahwa ada luka di sini. Ketika saya tanya luka itu, dia terdiam. Tetapi kalau isu lain, baru dia bisa berbicara lagi. Jadi artinya ada model psikologis kita ya untuk melakukan deteksi dan in-depth interview bahwa memang mereka mengalami trauma lah seperti itu. Maka saya mengambil kesimpulan itu untuk melakukan evakuasi. Dan itu ada Pak Samuel dan itu tidak ada tarik menarik dan sebagainya dan mereka setuju. Tidak ada perlawanan dari mereka ya? Karena ada bantahan nggak bahwa memang mereka diurus dengan baik kok seperti itu? Oh iya, tentu dikatakan demikian. Tetapi kenapa harus dikurung? Tapi kenapa tidak ada pantry di situ? Tidak ada macam-macam. Tidak ada orang dewasa lain selain mereka berdua juga? Oh iya, karena yang kedua kenapa hanya 1 pengasuh untuk 30 orang? Baik. Bang Arif, nanti kita lanjutkan. Kita harus jeda dulu sejenak. Meja udara akan kami lanjutkan.